Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama Bapak ucapkan untuk adik-adikku sekalian pada saat pagi hari ini, selamat datang dan selamat bergabung pada Sekolah SMK Mandala Sila Palu tahun ajaran 2020-2021. Bapak berharap dimanapun kalian berada saat ini, kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan siap mengikuti pelajaran. Dan pada saat pagi hari ini, kita akan belajar kimia. Dan pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari hakikat ilmu kimia dan peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak berharap pagi hari ini adik-adik sudah siap untuk belajar ya. Mari kita mulaikan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada saat pagi hari ini, setelah mempelajari materi ini serta didik, diharapkan yang pertama, mampu memahami ilmu kimia dan peranannya. Yang kedua, memahami karakteristik ilmu kimia. Tiga, menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah untuk memahami fenomena kimia di sekitarnya. Dan yang keempat dan terakhir, menggunakan peralatan laboratorium secara tepat dan benar. Sebagai pengantar kita pada saat pagi hari ini, pernahkah kamu memperhatikan komposisi dari produk mandi yang kamu gunakan? Atau pernahkah kamu memperhatikan komposisi dari produk lainnya yang kamu gunakan? Contohnya seperti obat nyamuk, dan lain sebagainya. Dan ternyata, semuanya itu mengandung zat kimia sebagai komposisinya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk tentang apa itu ilmu kimia atau apa sih pengertian dari ilmu kimia itu. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi atau perubahan energi yang menyertai perubahan tersebut. Hakikat ilmu kimia. Oke, sebagai pengantar, benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi. Nah, deformasi kalau adik-adik perlu ketahui itu kata lain daripada perubahan. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Ilmu kimia seringkali disebut sebagai pusat dari pengetahuan lainnya, sebab ilmu kimia dibutuhkan untuk mempelajari pengetahuan lainnya, misalnya fisika, biologi, kedokteran, sejarah, ataupun proses hukum yang membutuhkan ilmu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat belajar ilmu kimia. Manfaat belajar ilmu kimia antara lain, yang pertama, pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Oke. Selanjutnya kita akan melihat hubungan ilmu kimia dengan pengetahuan lain. Ilmu kimia erat kaitannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain, contohnya di dalam bidang kedokteran, neurologi, psikologi, paleontologi, geologi, fisika, kosmologi, meteorologi, elektronika, metalurgi, teknik, arkeologi, ekologi, pertanian, botani, biologi, seperti genetika, farmakologi, toksikologi, ataupun fisiologi. Ternyata, kimia atau ilmu kimia sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya ya. Oke, kita lanjut. Kita akan melihat perkembangan ilmu kimia dari zaman sebelumnya. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi,
peradaban Mesir sudah mempraktikkan reaksi kimia. Dan ternyata peradaban pertama yang mempraktikkan ilmu kimia itu adalah Mesir. Kemudian selanjutnya, sekitar abad keempat sebelum Masehi, para filsuf Yunani mencoba memahami hakikat materi. Kalau adik-adik perlu ketahui, ilmu kimia secara spesifik juga adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Selanjutnya, pada abad pertengahan, di tahun 500 sampai dengan 1600, nama ilmu kimia lahir. Nah, ilmu kimia ini berasal dari nama kimia ini atau ilmu kimia berasal dari bahasa Arab, itu alkimia, yang artinya adalah perubahan materi. Kemudian selanjutnya, kimia modern lahir pada abad ke-18. Pada tahun 1803, John Dalton mengajukan teori atom yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan melihat peranan kimia dalam bidang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di bidang pertanian. Adik-adik perlu ketahui, ilmu kimia sangat erat kaitannya di dalam bidang pertanian. Karena di dalam bidang pertanian ini, kimia atau zat kimia atau senyawa kimia banyak digunakan. Contohnya, di dalam pupuk ataupun di dalam cairan insektisida ataupun pestisida, itu banyak mengandung zat kimia. Kemudian selanjutnya, di bidang kedokteran atau di bidang kesehatan, obat-obatan yang kita minum atau kita konsumsi ketika sakit itu banyak mengandung zat kimia atau bahan-bahan kimia lainnya. Kemudian yang ketiga, bidang geologi. Bidang geologi adalah bidang yang mempelajari tentang mineral bumi atau mineral lainnya seperti bebatuan ataupun fosil. Ya, perlu adik-adik ketahui, di dalam mineral ini atau di dalam bebatuan tadi atau seperti fosil itu banyak mengandung zat kimia atau unsur-unsur kimia lainnya. Kemudian kita lanjut yang keempat, itu bidang industri. Di dalam bidang industri seperti industri tekstil, industri plastik, ataupun industri bangunan, itu sangat erat kaitannya dengan zat kimia atau bahan kimia. Contohnya, seperti di dalam cat. Di dalam cat itu sangat banyak mengandung zat kimia, karena kalau adik-adik perlu perhatikan, zat warna pada warna cat itu adalah menggunakan zat kimia lainnya agar supaya cat itu menghasilkan warna tentunya. Kita lanjut ke bagian kelima, itu bidang kosmetik. Ya, ini tentunya untuk adik-adik yang para adik-adik wanita, ya sangat erat hubungan kaitannya dengan bagian kosmetik ini. Ternyata di dalam kosmetik yang adik-adik gunakan sangat erat kaitannya dengan zat-zat kimia atau unsur-unsur kimia lainnya. Ya, jadi tentunya hati-hati ya dalam menggunakan kosmetik yang ada, gunakan seperlunya aja. Ya, kemudian kita lanjut pada bagian berikutnya. Untuk mempelajari ilmu kimia atau untuk mempelajari kimia, kita harus memahami namanya itu adalah metodologi ilmiah. Di dalam metodologi ilmiah ini, kita diarahkan untuk belajar dalam suatu ilmu atau suatu materi. Contohnya, pada ini kita akan memahami metodologi ilmiah secara singkat saja untuk mempelajari namanya ilmu kimia. Nah, di dalam metodologi ilmiah ini ada langkah-langkah atau sistematika metodologi yang harus adik-adik pahami. Nah, secara singkat kita akan mempelajari atau membahas detail kecilnya aja pada pertemuan kali ini. Langkah pertama di dalam metodologi ilmiah adalah itu merumuskan masalah. Kemudian selanjutnya kita mengobservasi. Berikutnya, langkah berikutnya atau struktur berikutnya itu merumuskan hipotesis. Dan selanjutnya merancang eksperimen, melakukan eksperimen, melakukan analisis data, dan yang pada langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Oke, selanjutnya kita akan belajar atau masuk pada slide selanjutnya. Kita akan melihat
hal-hal yang berkaitan dalam laboratorium kimia. Nah, ini sangat erat kaitannya ketika adik-adik mempelajari atau mengikuti materi praktikum. Nah, perlu adik-adik ketahui, ketika melakukan praktikum, itu kita harus berada di dalam namanya laboratorium kimia. Nah, bekerja di dalam laboratorium kimia itu ada aturan-aturannya. Mari kita lihat satu persatu. Bekerja di dalam laboratorium kimia harus mengikuti aturan-aturan atau prosedur yang benar. Karena apabila tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, akan didapati data pengamatan yang tidak tepat atau keliru, dan bahkan membahayakan keselamatan. Kenapa membahayakan keselamatan? Ya, karena di dalam laboratorium kimia, kita akan kontak langsung atau berinteraksi langsung dengan bahan-bahan kimia. Dan ada bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya ketika kita cium atau hirup secara langsung atau kontak langsung dengan kita. Makanya, perlu memperhatikan namanya keselamatan kerja di dalam laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikum untuk melakukan suatu yang namanya suatu percobaan. Nah, adik-adik yang melakukan percobaan itu namanya praktikan. Praktikan adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Jadi ketika adik-adik masuk di dalam lab, melakukan praktikum atau menerima materi, adik-adik itu dinyatakan sebagai seorang praktikan. Di dalam laboratorium kimia terdapat alat dan bahan kimia yang memerlukan perlakuan secara khusus. Berikut adalah alat-alat yang sering digunakan untuk praktikum di laboratorium kimia. Kita perhatikan, di sini ada beberapa alat di dalam laboratorium kimia dan juga kegunaannya. Yang pertama, ada yang namanya gelas ukur atau gelas beker. Nah, kegunaan dari gelas ukur atau gelas beker ini adalah yang pertama, untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan. Yang kedua, sebagai tempat mereaksikan zat dalam volume yang banyak. Yang ketiga, untuk melarutkan zat padat ke dalam air atau zat kimia dalam bentuk larutan di dalam proses pembuatan larutan. Nah, dan gelas kimia ini atau gelas beker ini terdapat beberapa jenis ukurannya, ya, di mana ukurannya itu dimulai dari 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, dan juga 1000 ml. Alat berikutnya yang kita dapat temui di dalam laboratorium kimia itu labu LMR. Kegunaan dari labu LMR ini yang pertama adalah sebagai wadah menyimpan larutan yang akan digunakan. Yang kedua, untuk mereaksikan larutan. Yang ketiga, untuk melakukan titrasi. Ya, dan ketersediaan labu LMR ini atau jenis atau ukuran labu LMR ini dimulai dari ukuran 50 ml, 100 ml, 200 ml, ataupun 500 ml. Alat ketiga yang kita temui di dalam laboratorium, sering kita temui di dalam laboratorium kimia, yang ketiga itu adalah silinder ukur ataupun gelas ukur. Gunaan dari gelas ukur adalah sebagai alat mengukur senyawa dalam bentuk cairan atau volume cairan senyawa cairan tersebut. Yang keempat, yaitu pipet gondok. Pipet gondok digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan ukuran pipet gondok tersebut. Pipet gondok juga mempunyai nama lain, yaitu pipet volumetri. Pipet volumetri digunakan untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dan ketelitian yang lebih tinggi. Kemudian, volume dari pipet gondok ini dia cukup bervariasi, dimulai dari 10 ml, 25 ml, 50 ml, dan juga 100 ml. Nah, alat kelima yang kita dapat temui di dalam atau sering kita gunakan di dalam laboratorium kimia itu adalah labu ukur atau namanya lainnya lah labu takar. Kegunaan dari labu ukur adalah untuk mengukur volume cairan dengan teliti. Kegunaan keduanya itu untuk membuat larutan dengan volume tertentu dan ketelitian yang lebih tinggi lagi. Terdapat beberapa jenis labu ukur, dimulai dari ukuran 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, dan juga 1000 ml. Alat keenam yang kita sering gunakan di dalam lab kimia atau laboratorium kimia adalah
tabung reaksi dan juga rak tabung. Kegunaan dari tabung reaksi itu sering digunakan untuk mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. Ataupun yang berikutnya adalah rak tabung reaksi, itu digunakan untuk menempatkan tabung reaksi atau sebagai wadah tempat tabung reaksi tersebut. Oke. Dan untuk alat-alat dari laboratorium kimia ini sebenarnya masih banyak lagi. Nanti adik-adik bisa browsing di internet ataupun di Google alat-alat kimia atau yang terdapat di dalam laboratorium kimia beserta dengan kegunaannya. Tentunya masih banyak lagi ya. Ini sebagai pengantar kalian saja ketika masuk di dalam laboratorium kimia, agar kiranya alat-alat ini adik-adik sudah kenal dan tahu kegunaannya. Oke, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu sifat bahan kimia dan juga contohnya. Kenapa penting memahami sifat bahan kimia? Nah, seperti sudah dibahas sebelumnya, bahan kimia ada yang berbahaya, ada juga yang tidak berbahaya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami atau mengerti sifat dari bahan kimia tersebut. Karena kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita kontak langsung atau berinteraksi langsung dengan bahan-bahan kimia ini. Terlebih lagi ketika adik-adik berada di dalam laboratorium kimia. Oke, kita lihat sifat dari bahan kimia. Ada yang namanya mudah meledak atau dikatakan itu eksplosif. Contohnya itu ada bahan kimia seperti asetilena, amonium nitrat. Dan lambangnya bisa adik-adik lihat di slide berikut ini. Berikutnya ada yang namanya pengoksidasi atau oxidizing. Contohnya itu seperti aseton, asam sulfat. Ya, gambarnya bisa adik-adik bisa dilihat di slide berikutnya. Berikutnya, sifat berikutnya itu namanya karsinogenik. Nah, ini sifat kimia, bahan kimia yang dapat memicu sel kanker. Contoh bahan kimia yang dapat memicu sel kanker itu benzena dan juga asbes. Lambangnya adik-adik bisa lihat di slide. Sifat berikutnya itu mudah terbakar atau flammable. Contoh dari bahan kimia yang mudah terbakar atau flammable itu ada ethyl ether dan juga propana. Lambangnya adik-adik bisa lihat di slide. Sifat berikutnya, beracun atau juga toksik. Nah, contoh bahan kimia yang beracun atau juga toksik ini itu seperti merkuri dan juga klorin. Juga masih banyak lagi lainnya. Untuk sifat lambang kimianya, adik bisa lihat di slide. Berikutnya, ada sifat dari bahan kimia yang bersifat korosif atau korosif. Ya, maaf, bersifat korosif. Nah, contohnya itu ada asam asetat, aluminium klorida. Lambangnya adik-adik bisa lihat di slide. Nah, sifat berikutnya itu dapat menyebabkan iritasi atau nama lainnya iritan. Contoh bahan kimia itu ada namanya amonia atau belerang oksida. Lambangnya itu berbentuk X. Oke. Nah, sebagai pengantar lagi, di setiap bahan di tempat bahan ataupun botol-botol bahan kimia itu ya, ada tertera lambang-lambang berikut ini. Jadi adik-adik harus memahami sifat dari bahan kimia agar supaya ya sekali lagi terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika melakukan praktikum. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya kita akan melihat atau mempelajari bagaimana teknis keselamatan kerja di dalam laboratorium. Nah, karena hal ini sangat penting untuk sekali lagi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ketika adik-adik melakukan praktikum. Jadi disimak ya. Untuk menjaga keselamatan kerja di laboratorium, maka perlu diperhatikan tata tertib dan kehati-hatian ketika bekerja di laboratorium. Untuk itu, beberapa hal berikut ini perlu dijadikan perhatian. Yang pertama, membaca buku praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Yang kedua, menggunakan peralatan kerja seperti kacamata lab, jas praktikum, sarung tangan, sepatu yang tertutup. Yang ketiga, bagi wanita yang berambut panjang,
diharuskan mengikat rambutnya. Yang keempat, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang kelima, menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Yang keenam, membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sekaligus mengalir, terutama sehabis melakukan praktikum. Yang ketujuh, bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar atau tidak menyebabkan iritasi. Yang kedelapan, pastikan keran gas tidak bocor atau ditutup sewaktu hendak menggunakan bunsen atau setelah menggunakan bunsen. Pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sudah melakukan praktikum. Oke, demikian pembahasan materi kimia pada saat pagi hari ini. Kiranya adik-adik bisa memahami apa itu ilmu kimia, bagaimana keselamatan kerja, dan juga alat-alat kimia dan juga bahan-bahan kimia beserta sifat-sifatnya. Dan pada saat kali ini, Bapak akan memberikan tugas pada adik-adik. Kiranya dikerjakan ya. Tugasnya dapat dilihat di slide, dan tugas ini akan Bapak berikan waktu selama 2 hari bekerja dari hari ini sampai dengan besok ya. Bagi yang mau tanya soal tugasnya, ya silakan chat di WhatsApp pribadi Bapak. Ya, bagi yang kebingungan atau mau tanya-tanya lebih jelas, ya silakan chat saja, jangan malu-malu. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada saat pagi hari ini. Kiranya materi pada saat ini atau pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik di rumah sekalian. Akhir kata, pertemuan pada saat pagi hari ini aku ucapkan sekian dan terima kasih. Oke, ketika atau saat pembelajaran ini selesai atau Bapak memberikan materi sudah selesai pada saat pagi hari ini, ketika adik-adik ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan lebih jelasnya ya, chat langsung di kontak WhatsApp Bapak. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Bye-bye.